Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sholat yang terlewatkan? Apakah kita ganti di hari lain atau bagaimana? Pertanyaan pertama, bukan ini pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa bisa kelewat sholat? Itu dulu. Baru dijawab. Ya. Karena kaidah pertamanya yang ketika disebutkan oleh Al-Quran bukan kelewat sholat. Ya, adalah menjaga waktu sholat. Quran surah kedua ayat 238. Yang tersambung mohon ditangkap dulu oleh admin untuk bisa kemudian dituliskan atau bisa ditangkap dulu, kemudian kita sambungkan supaya tidak terputus jawaban ini. Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas sholawati. Perhatikan, jaga betul waktu-waktu sholat itu. Dan kalimatnya menggunakan alif, hafizu. Ya. Beda dengan hafidha yahfadhu dengan hafadha yuhafidhu. Itu lain. Jadi ada hafidha begini. Orangnya disebut dengan hafidh. Ada hafadha. Orangnya disebut dengan muhafidh. Kalau seperti ini, hafidha yahfadhu, yahfad, menjaga. Berarti sifat penjagaannya hanya bersumber dari satu arah. Bersumber dari satu arah. Kenapa penghafal Quran disebut hafid? Walaupun pada asalnya penghafal Quran tidak disebut dengan hafid, tapi hamil. Ya, hamila yahmalu, hamilal Quran. Hamilatul Quran, hamalatul Quran. Jadi orang yang mengandung Quran dalam dirinya, bahasa kiasan. Hafid itu asalnya untuk penghafal hadis yang sudah hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Disebut hafid. Tapi kemudian kalimat ini menjadi meluas dan disamakan antara penghafal Quran dengan penghafal hadis. Asal kata hafidhah bukan menghafal, tapi menjaga apa yang telah didapatkan. Jaga. Ini sifatnya cuma dari satu arah. Ya. Kalau saya misalnya menjaga handphone saya jaga begini, saya pegang. Saya katakan, ana hafidhun naqali. Saya jaga handphone saya. Jelas? Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif, hafadha, yuhafidhu, hafidh, itu bermakna saling. Ada makna muawanah di situ, saling. Kalau saling itu satu arah atau dua arah? Dua arah, nggak mungkin satu arah. Saling sapa, yang nyapa satu aja, yang satu enggak, mustahil. Saling bersalaman, pasti dua orang, nggak mungkin seorang. Pasti dua orang. Di sini kalimat menjaga waktu sholat menggunakan kata hafil dan bentuknya jamak. Seakan-akan ada pesan di situ. Maaf, kalau sudah tiba waktu sholat, ayo saling menjaga dengan bahkan saling mengingatkan. Bukan hanya untuk Anda, tapi untuk orang lain. Bapaknya ingat waktu sholat, anaknya belum tentu. Ketika bapaknya ingat, anaknya kasih tahu. Bapaknya ingat untuk ke masjid, Masya Allah. Yang lain pun ayo ingatkan lagi. Makanya ketika Nabi akan bangun bahkan dalam sholat sunnahnya, istrinya diingatkan. Menantunya bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diingatkan, Fatimah diingatkan, keluarganya diingatkan untuk sekedar salat sunnah saja. Istrinya diingatkan yang 12 rakaat salat sunnah itu, yang di At-Tirmidzi 414 dari Ummu Habibah diajarkan tentang 12 rakaat salat sunnah, diingatkan. Jadi dalam salat sunnah saja Nabi selevel Nabi, Rasul, jelas surganya, tingkat paling tinggi, pemimpin umat, panglima tingkat tinggi, masalah salat sunnah saja bisa mengingatkan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Panglima bukan, Presiden bukan, surga belum jelas sampai malam ini, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, jangankan yang sunnah, urusan sholat fardu masih masing-masing saja. Ini poin pertama. Ya, jadi kalau ada seseorang yang lalai, yang lain ingetin, surga itu terlalu luas untuk sendirian. Jelas ya? Terlalu luas untuk sendirian, yang lain coba diajak ya. Dan tolong bersikap adil ya. Ada prioritas dalam ajakan. Jangan-jangan yang jauh diajak-ajak, yang dekat diabaikan. Sama teman Ji, kemana kemarin gak kelihatan di masjid? Masya Allah, anak sendiri gak diajak ke masjid. Tetangga diinget-ingetin, anak sendiri enggak gitu kan? Itu kan gak adil sifatnya. Ya, dan Anda tidak akan ditanya tentang orang lain. Diri sendiri aja belum jelas surganya, ngapain kemudian ribut urusan orang lain? Tapi berdakwah ada dalam kebaikan dan menjadi pahala di situ. Tapi ada prioritas yang kemudian harus kita hadirkan dalam kehidupan. Nah, sekarang persoalannya kalau tertinggal kemudian, nah ini bertanya dulu apa sifat terlewatnya? Apakah terlewat dengan tidak sengaja atau sengaja? Karena ada yang terlewat dalam keadaan tertidur, yang tidak sadar. Maka yang seperti itu sepakat berdasar hadis Nabi, sholat pada masa ingatnya. Jadi kalau Anda tertidur misalnya, malam ini tidur.
Tiba-tiba bangun jam 11 misalnya besok, saking capeknya. Bisa saja, maka sholat subuhnya pada saat bangun itu. Bangun langsung, lakukan. Ya. Nah sebaliknya, kalau persoalannya ada pada pengabaian, ya, maka itu pertama mengandung unsur maksiat, dosa dia. Mengabaikan sholat dosa. Saya ulang, mengabaikan sholat dosa. Tapi kalau cuma tertidur dia nggak dosa. Kecuali sengaja dia melalaikan itu dosa. Maka pertama yang dilakukan bukan berpikir mengganti sholat dulu. Dia harus bertobat dulu kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukan. Cara tobatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai ayat ke-18. Ya, nanti cek sendiri bagaimana caranya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang berbuat salah itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Tapi ingat kata Allah, tobat yang diterima itu ada spesifikasinya. Cuman ini yang saya terima, yang lain enggak kata Allah. Yang diterima satu adalah tobat yang saat melakukan dosa itu dia tersadar salah seketika dia bertobat. Jadi kalau teman-teman misal pernah berbuat salah, kemudian ada suara hati yang mengingatkan Anda cepat bertobat, Anda terfikir itu rahmat Allah sedang diturunkan. Jangan tinggalkan. Enggak ada manusia suci. Ya, enggak ada. Semua orang mungkin pernah berbuat salah dalam hidupnya. Dan sebaik-baiknya orang salah itu yang bertobat kepada Allah. Dosa sebanyak apapun silahkan. Quran surah 39 ayat 53. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hambaku yang berlumur dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada orang pernah bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang, bayangkan. Sikapnya buruk. Tiba-tiba dia ingin bertobat, pindah tempat jalan. Di tengah jalan meninggal, belum sampai ke tujuan. Tiba-tiba turun berita. Dengan dia bertobatnya, dosanya diampuni. Dengan dia berangkatnya, pahala didapatkan dan masuk surga. Sampai turun ayat di situ Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 untuk mengisahkannya. Ayat 100. Membunuh 100 orang, bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, bisa masuk surga. Anda pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Anda nggak pernah bunuh orang, masya Allah. Perbuatan alhamdulillah sampai hari ini banyak kebaikan. Masa nggak bisa masuk surga? Maksimalkan, berubah. Mau sampai kapan lagi? Ya. Nah, jadi kemudian setelah bertobat itu, baru ulama memberikan pandangan. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia berusaha untuk mengqadha salatnya sedapat dia mampu lakukan. Jadi begitu dia selesai salat zuhur, tunaikan, kejar lagi yang sebelumnya. Dia niatkan untuk mengganti yang lalu. Berdasarkan perluasan dari hadis tadi. Jadi kalau ada orang tidur bukan karena tidurnya, tapi terlewatkan salatnya, maka diambil kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil ini. Kata Imam Ahmad dan sebagian yang lainnya, nggak ada qadha salat yang sengaja terlewatkan. Itu hanya bisa ditutup dengan taubat. Karena ilatnya beda. Kalau yang pertama itu tidak sengaja. Kalau yang kedua sengaja mengabaikan. Maka cara menutupnya bukan mengganti tapi taubat dulu. Setelah itu perbanyak dengan amalan-amalan sunnahnya. Keduanya adalah bagian dari ijtihad yang paling terpenting. Jika sudah ada dorongan untuk berbuat baik dan berubah, pertahankan itu isi dengan meningkatkan ibadah. Dan semoga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Allahu a'lam bishawab.